Gaji PNS 2024 naik 10 kali lipat, jika single salary diterapkan, cek di sini. Pemerintah berencana merubah sistem penggajian pegawai negeri sipil PNS menjadi sistem gaji tunggal single salary pada tahun 2024. Jika single salary diterapkan, maka kemungkinan gaji PNS naik 10 kali lipat. Bukan itu saja, kenaikan gaji juga akan dirasakan oleh PNS pensiunan. Diketahui, single salary adalah sistem penggajian PNS dengan cara memberikan penghasilan bulanan tanpa ada komponen tunjangan yang melekat. Tunjangan anak, tunjangan suami istri, tunjangan beras dan lain-lain tidak dihapus, melainkan dimasukkan menjadi satu dalam gaji pokok. Sistem single salary ini membuat PNS mendapat upah yang sesuai dengan beban kerja, tanggung jawab dan resiko pekerjaan. Pemberlakuan single salary diambil karena rank selisih gaji pokok PNS antara golongan terendah hingga tertinggi tidak terlalu jauh. Saat ini, gaji pokok PNS berkisar antara 1,5 juta rupiah hingga 4,5 juta rupiah per bulan. Dengan penerapan single salary, PNS berpeluang menerima gaji pokok hingga 10 kali lipat, karena telah disatukan dengan sejumlah tunjangan. Di sisi lain, penerapan single salary juga akan berdampak baik bagi pensiunan PNS. Pasalnya, apabila gaji PNS naik, maka gaji pensiunan pun akan ikut naik. Meskipun demikian, kenaikan gaji PNS tersebut belum pasti. Rencana kenaikan gaji ini akan dibahas Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) bersama pemerintah. Pembahasan gaji PNS naik ini, sebagaimana dikatakan oleh anggota Badan Legislasi Balik DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan, Andreas Edi Susetio, pada Kamis tanggal 8 Juni tahun 2023. Kalau untuk itu nanti kenaikan gaji ASN, pembahasannya akan di belanja negara, ujarnya. Kenaikan gaji telah menjadi wacana utama pemerintah untuk nasib PNS tahun 2024. Dalam rencana itu, pemerintah berencana mengevaluasi sistem gaji PNS. Pemerintah akan menghapus tunjangan kinerja (TUKIN). TUKIN PNS tersebut digantikan dengan sistem gaji tunggal single salary. Menurut Andreas, rencana ini wajar dipertimbangkan. Pasalnya, kenaikan gaji PNS berkorelasi dengan inflasi. Penyesuaian itu juga dikaitkan dengan penyesuaian terhadap inflasi, katanya. Saya kira pemerintah itu tentu selalu memperhatikan kesejahteraan masyarakat, termasuk kesejahteraan pegawainya sendiri, imbu Andreas. Meskipun demikian, kenaikan gaji PNS masih belum pasti. Pasalnya, kenaikan gaji PNS berkorelasi dengan inflasi. Penyesuaian itu juga dikaitkan dengan penyesuaian terhadap inflasi, katanya. Saya kira pemerintah itu tentu selalu memperhatikan kesejahteraan masyarakat, termasuk kesejahteraan pegawainya sendiri, imbu Andreas. Meskipun demikian, kenaikan gaji PNS masih belum pasti. Sebelumnya, ada isu yang menyebutkan gaji PNS 2023 naik sebesar 5%. Ada juga yang menyebut bahwa gaji PNS naik 7%. Sebagai perbandingan, gaji PNS telah naik sebanyak 2 kali selama era Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan masing-masing sebesar 5%. Untuk kenaikan gaji PNS tahun 2024, telah ditegaskan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, bahwa akan diumumkan Presiden Jokowi sebelum tanggal 17 Agustus. Bendahara Negara juga memaparkan soal sistem gaji tunggal, tetapi menurutnya, harus dievaluasi terlebih dahulu. Tujuannya, agar tidak memberatkan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Selain itu, sistem ini akan diterapkan secara bertahap. Kemampuan keuangan negara bergantung pada kemampuan dalam mengumpulkan penerimaan negara, ungkap Sri Mulyani waktu itu. Oleh karena itu, penerapannya harus dilakukan secara bertahap, sambungnya. Single salary untuk penggajian PNS ini, kembali diutarakan oleh Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan Kementerian PPN, Bappenas, Bogat Widiatmoko baru-baru ini. Bogat membeberkan hal itu, setelah melaksanakan FGD dengan pengusaha rancangan awal RPJP 2024 hingga 2045. Dia memaparkan sejumlah langkah pemerintah untuk mencapai Indonesia Maju 2045, mulai dari penyederhanaan peraturan, reformasi sistem gaji dan pensiun PNS, percepatan pemberantasan korupsi, hingga digitalisasi pelayanan publik. Bogat juga menyampaikan keinginannya untuk melakukan perombakan sistem gaji aparatur sipil negara ASN dengan menerapkan gaji tunggal.
Dengan menggunakan sistem gaji tunggal dan pensiun yang layak, katanya. Senada, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi PANRB, Abdullah Azwar Anas, juga memaparkan pembahasan skema baru tunjangan kinerja baru-baru ini. Dia mengatakan, hal tersebut masih terus dibahas. Menurut Anas, Kementerian PANRB mengusulkan agar pemberian tukin diseleksi lebih lanjut. Nantinya, tukin akan didasari dari kinerja individu. Selain itu, Anas juga membeberkan rencana kenaikan gaji bagi PNS. Jadi selama ini kan tukin itu sama, ujarnya belum lama ini. Kita usul ada kenaikan gaji, tetapi nanti diseleksi. Bagi mereka yang kerja tentu dapat yang banyak. Kita sedang eksercise ini, sambungnya. Anas menilai, saat ini banyak PNS yang mendapat tukin dengan besaran yang sama, meski kinerja berbeda. Hal inilah yang menurutnya kurang adil. Bukan hanya itu, dia berpendapat, tukin PNS sejatinya membuat gaya hidup berubah. Sebelum ada kebijakan tukin, PNS merupakan profesi yang cukup dari sisi materi, asal tidak hidup glamor. Namun, belakangan ini, setelah ada kenaikan penghasilan lewat tukin, justru banyak PNS yang bertambah tinggi pengeluarannya. Tapi kadang kita kurang saja. Dulu sebelum ada tunjangan kita cukup, begitu ada tunjangan tidak cukup. Kenapa? Karena ada kredit tanah, kredit mobil. Jadi tambah pendapatan, tambah kebutuhan yang terjadi kurang terus, beber Anas mengkritik tukin PNS. Perombakan tukin PNS memang sedang hangat. Akan tetapi, saat dikonfirmasi, Kepala Biro Data, Komunikasi, dan Informasi Publik Kemenpan RB, Muhammad Aferaus, tak secara lugas mengatakan soal perombakan tukin PNS. Menurut dia, saat ini Kemenpan RB tengah membahas rancangan peraturan pemerintah Manajemen Aparatur Sipil Negara RPP Manajemen ASN. RPP Manajemen ASN tersebut, nantinya akan mentransformasi seluruh komponen yang berkenaan dengan manajemen ASN. Mulai dari pengadaan, pengelolaan kinerja, pengembangan karir, pengembangan kompetensi, dan termasuk diantaranya terkait sistem kesejahteraan, seperti gaji, tunjangan, dan fasilitas, papar Aferaus. Aferaus melanjutkan, perubahan sistem tersebut akan diatur secara umum dalam RPP Manajemen ASN. Untuk kenaikan gaji tahun 2024 ditentukan sejalan dengan pembahasan RAPBN 2024, tambahnya, apa saja tunjangan PNS yang terakumulasi di samping beredarnya wacana gaji PNS 2024 naik 10 kali lipat. Sesuai ketentuan Permenkes Nomor 49 Tahun 2023, beberapa ketentuan pemberian jenis tunjangan. Para pegawai negeri sipil, diberikan 3 jenis tunjangan bulanan, yang terdiri dari tunjangan makan atau tunjangan lauk pauk PNS, baik untuk golongan pertama sampai dengan golongan terakhir. Di samping tunjangan makanan, diberikan juga 2 jenis tunjangan lainnya, yaitu tunjangan lembur bagi pegawai negeri sipil, yang jalani masa lembur untuk keempat jenis golongan pada PNS. Sementara tunjangan terakhir ini, hanya diberikan untuk pejabat PNS di beberapa tingkatan eselon, yaitu tunjangan komunikasi, berupa paketan data internet. Selain itu, diberikan setiap setahun sekali tunjangan yang melekat pada pembayaran gaji 13, sesuai peraturan pemerintah dan Permenkes yang diberlakukan. Di samping itu, tunjangan lainnya juga diberikan kepada pegawai negeri sipil, tunjangan pada saat hari raya, khususnya hari raya Lebaran, dengan peraturan pemerintah dan peraturan Menkes yang berlaku sama dengan pembayaran gaji ke-13. Itulah beberapa akumulasi dari sejumlah tunjangan PNS yang mana dalam wacana untuk masa mendatang akan berlakunya sistem penggajian tunggal dengan menghapus sistem golongan. Dengan begitu, potensi gaji PNS naik 10 kali lipat bisa saja terjadi. Namun untuk sejauh ini, itulah tunjangan PNS yang terakumulasi dan siap diterima dalam setahunnya. Demikian informasinya, semoga bermanfaat dan terima kasih.